Hai Sobat Podcast TVRI Jawa Barat. Ketemu lagi nih bareng aku Ayu Wulandari, pastinya dalam podcast TVRI Jabar. Nah kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama narasumber yang satu ini. Wah luar biasa nih, inspiratif pokoknya. Pastinya kita bakal ngobrol sama Aufa Arham Hairudin. Ada Kang Aufa di sini udah bergabung di podcast. Halo Kang Aufa, apa Halo, kabar? baik alhamdulillah, sehat, Sehat, alhamdulillah. sehat. Makasih ya udah datang ke Oh, TVRI Jawa Barat. alhamdulillah, makasih undangannya. Iya, baik. Kang Aufa ini merupakan digital marketing spesialis, terus juga mentor, coach UMKM Kabupaten Bandung dari tahun 2013 sampai 2014 ya. Pernah Ya, menjabat sebagai itu, terus mhm. juga business development, digital analyst, dan juga produser. Wah, banyak banget nih ya jobnya. Yang pastinya kita bakal ngobrol bareng nih selama 30 menit ke depan ya, barengan di podcast TVRI Jawa Barat kali ini. Kita ngobrol sama Kang Aufa. Kang Aufa, ini kok banyak banget sih job desk-nya. Awal mulanya Kang Aufa kan, kuliah di, UIN, Iya, ambil KPI. KPI itu betul. Komunikasi Komunikasi penyiaran Penyiaran Islam, Islam, tapi iya. ternyata pas udah di dunia kerja merambah ke mana-mana. Bisa diceritakan nggak sih, abis kuliah, kerjaan pertamanya itu apa? Mmm, ini lebih ke flashback ya. Jadi Mhm. memang saya itu dari awal kuliah memang senang aktif di luar sebetulnya. Oh. Banyak berorganisasi, Mhm. banyaklah organisasi yang disimbahi gitu ya, yang aktif di sana. Bahkan memang sebetulnya hampir mayoritas waktu itu lebih banyak di luar kampus gitu. Oh, oke. Mungkin itu yang menyebabkan saya sendiri Mhm. tidak sesuai dengan jurusan yang saya kuliahi gitu kan. Karena memang lebih banyak aktif di Mhm. luar, lebih banyak, berkomunitas, dan mungkin itulah yang menyebabkan Eee, banyak sesuatu yang memang saya dapatkan di luar. Sampai akhirnya ya mungkin ya qadarullah ya, mungkin Iya. itu jadi bekal saya sekarang, ya alhamdulillah diamanahi beberapa Mhm. bisnis dan ya alhamdulillah sudah bisa berjalan juga seperti itu. Oke. Ada kaitannya nggak kerjaan yang sekarang sama kuliah yang ditempuh waktu di universitas? Nah itu Mhm. justru yang memang ya kalau secara korelasi tidak ada sama sekali ya, secara Oke. korelasi. Tapi spiritnya ada, karena Mhm. memang di kampus kan lebih ke, fakultas dakwah lah. Oke. Jadi syiar dan dakwahnya itu masih Mhm. ada. Ya, Oh. cuman memang akhirnya Mhm. saya, masuk ke dunia bisnis, Mhm. wirausaha, itu juga mungkin, pendidikan dari rumah ya. Karena memang dulu orang tua saya itu bisa dibilang, ya guru. Mhm. Ya, dari kecil saya dihidupi dari penghasilan seorang guru ngaji, kemudian Oke. juga ya orang tua ibu dari kecil, dari saya tahu gitu perjuangan beliau dari subuh harus, ke pasar Mhm. berjualan sampai ya bikin gorengan, bala-bala segala Oh macam. Ya mungkin, iya. itulah spirit yang saya Mhm. dapatkan lah, karena memang hidup bukan dari keluarga yang berada Mhm. sebelumnya. Bahkan dibilang keluarga yang cukup sederhana, Oke. serba, terbatas, Mhm. dan mungkin itu yang membuat mentality saya untuk Mhm. bisa, terjun di wirausaha yang punya bisnis, seperti Iya, itu. jadi, jiwa wirausahanya memang sudah terasah dari kecil nampaknya ya, Kang, ya? Ya mungkin itu secara ya Mhm. qodatullahnya Mhm. ya melihat gitu saya spirit dari orang tua, kemudian juga ya hidup prihatin segala Iya. macam. Dan fase-fasenya itu cukup, membuat saya pribadi, ya kuat mental lah, sampai ya mulai bisnis bisa sukses, Mhm. kemudian sempat jatuh punya hutang miliaran, Wah, hutang sampai miliaran? alhamdulillah qadarullah sudah Oh, selesai dalam waktu ya itu cukup singkat lah gitu, oke. sampai ya alhamdulillah sekarang, eee bisnis bertambah seperti itu. Oke. Jadi sekarang kesibukannya, apa nih? Prioritas kesibukannya lebih ke mana nih? Kalau sekarang pada fase alhamdulillah diamanahi, sekitar 2 minggu lagi istri Mhm. melahirkan yang Iya. kelima, anak yang Mhm. Oh, kelima, OTW 5 ya? OTW 5. Jadi memang, kebanyakan sekarang aktivitas sehari-hari itu sebetulnya di rumah, Mhm. secara fisik ya, di Oke. rumah, karena memang diamanahi anak kecil, masih kecil-kecil semua. Mhm.
dan ada beberapa bisnis dan semua alhamdulillah, kita by remote sekarang gitu. Jadi untuk koordinasi kan Mhm. mudah lah sekarang bisa via Zoom kemudian Oke. atau media-media yang lain seperti itu. Jadi kerjanya sebenarnya dari rumah, tapi usahanya udah di mana-mana di luar rumah berjalan begitu ya? Alhamdulillah alhamdulillah. Oke, jadi pengalaman, paling, mengharukan dalam hidup Akang selama, menjalani, usaha gitu ya, tadi ada di titik sampai hutang miliaran rupiah, Betul. kenapa bisa berhutang sebanyak itu? Ya, mungkin ini fase ya Mhm, pembelajaran yang bagi saya ini jadi sesuatu yang sangat berharga karena mhm. memang awal mula berbisnis ya alhamdulillah, sebetulnya awal mula saya itu sebagai penulis awalnya. Oh, penulis novel? Penulis ghostwriter sebetulnya di media-media online. Oke, udah ada berapa buku yang diterbitkan? Bukan buku Oh iya, sebetulnya, ada tapi berapa lebih ke apa, tulisan yang diterbitkan? ya Mhm. kalau setiap hari dulu yang menghidupi saya kuliah itu Mhm. sebetulnya dari nulis ya. Dari Oh. nulis sehari bisa bikin 5 sampai 10 artikel Mhm. sehari untuk media-media Islam pada saat itu dan Iya, itu yang menghidupi saya sebetulnya. oke. Awal mula mungkin itu jualan jasa ya di Iya. situ. Sampai akhirnya, tertarik makanya tadi ada saya lebih ke digital marketing Mhm. awal-awal karena memang dulu 2009 itu awal-awal internet mulai hype ya, Iya. mulai hype kemudian saya orangnya memang suka belajar. Mhm. Mungkin kalau di keluarga saya dikenalnya sebagai orang yang kutu buku ya, karena memang Oh. ya buku itu apa ya, mungkin makanan sehari-hari gitu. Mhm. Dan sampai sekarang pun mungkin punya ribuan buku lah di rumah gitu. Oke. Karena ya itu mungkin jadi habit yang ditanamkan oleh orang tua gitu. Mhm. Ada satu kata yang dari orang tua, dari almarhum, bapak gitu kan, kalau untuk buku mau diusahakan gitu ya, Mhm. kalaulah misalnya harus, saum untuk tidak makan gitu Mhm. ya, tapi demi, anak membeli buku, bagi saya itu menjadi sebuah spirit banget ya, itu yang menjadi pendorong yang sangat kuat bagi saya untuk, ya bisa sukses lah Iya. seperti itu. Oke. Jadi buku favorit Akang apa? Semua buku Heeh. sebetulnya, cuman genre sekarang yang memang lebih saya sukai sekarang adalah kisah sirah Sirah Rasul. Jadi dalam semenjak pandemi, Mhm. sekarang saya mengoleksi hampir mungkin ada ratusan judul buku yang tebal-tebal tentang kisah ya sirah itu Mhm. yang sekarang ya 2 tahun. Kalau dulu-dulu ya mulai dari bisnis, Iya. Oh, marketing, jadi segala branding. macam buku dilahap begitu Iya, ya? cuman memang ada fase-fasenya ya, ada Iya. fase-fase di mana, oh ini saya Mhm. konsen mendalami satu, hal, Mhm. saya dalami di situ. Karena memang sekarang saya lagi mengembangkan salah satu brand produk Mhm. yang di sana menggabungkan antara commerce, kemudian community, learning, Mhm. edukasi, dan juga, di situ ada nilai-nilai sejarah sirahnya gitu. Oke. Produk Eee apa nih Kang? Boleh dikasih dong bocorannya? jadi saya lagi mengembangkan produk, Mhm. salah satunya produk AR tapi berbasis fashion. Iya. Yang sekarang lagi dikembangkan itu, ya misalnya kita, ada gambar nih, Mhm. pakai handphone, nah gambarnya bisa hidup, ada animasinya keluar Oh, seperti itu. iya, pernah tahu. Nah, itu Akang jadi pengembangnya atau jadi Iya, apanya di sini? pengembang. Jadi Wih, keren kan karena banget. basic-nya kan sebelumnya saya punya Mhm. beberapa brand fashion juga, Iya. ada brand fashion muslimah, ada Mhm. brand fashion, yang, eee, cowok juga gitu. Iya. Nah, sekarang lagi mengembangkan fokusnya ke produk anak gitu, Mhm. edukasi anak tapi berbasis daily ya karena Oke. memang saya punya Anak ya kecil? punya Mhm. anak juga, lagi konsen juga, memberikan teladan pada anak gitu, Iya. jangan sampai idola-idolanya yang memang fiktif-fiktif lah gitu, kayak Iya. superhero atau apa. Mmm. Kita idolanya pada, Rasul, sahabat, kemudian keteladanan kita misalnya mencontoh pada nabi-nabi Mhm. dan lain sebagainya. Nah, cuman ya itu kita coba kemas, package dengan sebuah produk yang ya daily, Iya. fashionable, edukatif, dan berbasis, teknologi juga sentuhan. Itu Oke. mungkin yang belum ada lah atau Udah launching belum sih, Kang? insyaallah, menjelang Ramadan Mhm. launching. Ya sekarang lagi tahap persiapan dari sisi R&D produk, Mhm. karena kan berbasis aplikasi juga gitu. Iya. Jadi pengembangan aplikasi juga seperti itu. Mhm. Baik, kalau inspirasi-inspirasi seperti itu, pengembangan bisnis yang baru gitu, yang belum Ya, ada justru Kang Aub lebih terpikir lebih cepat gitu, ini dari mana sih inspirasinya? eee, mungkin ketika saya ngecek, sidik jari saya Mhm. dites Stevin, saya itu orang sensing.
Oh, apa tuh? Orang sensing itu tipikalnya memang bisa melihat segala sesuatu itu, bersifat valuatif gitu ya, Mhm. dan sangat bisa melihat celah peluang. Nah, Mungkin kalau zaman dulu saya idolanya itu seperti sosok Abdurrahman bin Auf ya. ya. Abdurrahman bin Auf itu sosok yang dia orang yang sangat kaya raya, Mhm. punya banyak bisnis, kemudian hijrah ke Mekah, Ya. dia meninggalkan semua harta dimulai dari nol, Mhm. kemudian dikasih harta dia nggak mau, tapi Oke. cuman satu yang dia minta, tunjukkan di mana aku pasar katanya. Oke. Nah, dengan pasar itu jarak berapa bulan, kemudian berapa tahun dia sudah menjadi orang paling kaya di Madinah. Mhm. Di pasar itu ngapain tuh? Ya, dia mulai Mulai merintis berjualan, usaha lagi berarti ya ya? mulai Mhm. dari dia nggak punya modal Mhm. apa-apa, dia mulai jadi reseller, kemudian Oke. jadi distributor, Bener-bener kemudian dia dari punya tahap produk, awal. sampai ya dia punya pasar sendiri, dikembangkan ya pasar muslim ya. Mhm. Dulu pada saat itu di zamannya ada pasar, Yahudi gitu. Oke. Ya, pasar muslim dan itu salah satu pengembang, promotor utamanya itu Abdurrahman bin Auf. Mungkin Mhm. saya terinspirasi dari sosok seperti Oke. beliau dan juga Mhm. memang ya, kalau bisa dibilang dari awal, dari kecil mungkin ya, karena keseharian juga melihat orang tua berjualan, dari Mhm. jualan bala-bala gitu kan, Iya. laku berapa banyak segala macam, sampai di kuliah pun ya sempat berbisnis juga kecil-kecilan gitu, mulai dari jualan pulsa, kemudian jualan, eee, apa, kaos-kaos ya, Iya. kayak di kampus-kampus seperti itu. Mungkin itu yang ya punya DNA-nya di situlah, DNA di mana, saya senangnya kayak Mhm. gitu. Seneng jualan dan bisa melihat potensi pasar. Nah, itu yang kadang tidak dimiliki, kebanyakan orang gitu ya. Kadang kita melihat peluang usaha aja, ih gimana bingung banget gitu ya, tapi kalau Kang Aup tuh udah gampang banget kayaknya. Ya kalau melihat sebetulnya, Mmm, ya mungkin DNA, karena ketika melihat orang berkumpul ah hah, aja, kita udah bisa ngelihat, "Oh ini potensi market apa," gitu. oke. Sebetulnya berawal dari bisnis itu kan sebetulnya berawal dari sebuah masalah gitu. Mhm. Berawal dari masalah, kemudian masalah itu yang memang sebisa mungkin masalah kebanyakan orang. Oke. Nah, kita cari solusinya dari Mhm. masalah itu, sehingga kita membuat produk solusi, Mhm. dan itu bisa menjadi potensi bisnis sebetulnya. Ya sebetulnya hal yang simpel kayak kita sehari-hari, kita butuh apa, Mhm. melakukan apa, dari mulai pakaian, Iya. makanan, segala Mhm. macam kita membutuhkan itu ya. Oke. Nah, tinggal bagaimana kebutuhan itu kita, capture lah, Mhm. kita ya kalau sekarang mah mungkin screenshot ya, kalau Iya. bahasa ininya. Oh ini nih ada masalah, berarti apakah masalah saya ini dirasakan atau dialami oleh banyak orang, tidak? Nah, Iya. ketika masalah itu, oh dia juga mengalami masalah yang sama, dia juga mengalami masalah yang sama. Ketika belum ada solusi, kita ciptakan solusi dan itu potensi usaha bisnis di situ. Oke, baik. Nah, kalau melihat Kang Aup nih, usahanya lebih konsen ke fashion ya? Eee, Kenapa milih fashion? Sebetulnya, Nggak juga? ya fashion itu Mhm. mungkin awal ya, kalau sekarang saya lebih senangnya ke konten dan juga Oh. IT gitu Mhm. ya. Ada, salah satu usaha juga di bidang, pengembangan IT Mhm. gitu kan. Dan itu sebetulnya yang memang jadi, apa ya, jadi sesuatu yang, apa, bisnis masa depan lah. Oke. Kalau sekarang kan ada istilahnya ya istilah startup, Ya. bisnis, segala macam. Mungkin ya bisnis-bisnis kekinian gitu, itu saya lagi mendalami situ. Oke, sekarang juga lagi senang jadi produser. Produser apa aja nih? Ya alhamdulillah kemarin sempat bikin sekitar 3 judul film Mhm. gitu kan, berbasis komunitas. Oke. Mungkin ini juga ada sedikit korelasi dengan dulu saya di kuliah Iya ya. iya. Di komunikasi penyiaran Mhm. Islam, karena memang ya saya bikin film-film Islami gitu. Bikin Mmm. film-film Islami karena mungkin alhamdulillah qadarullah, awal mulanya sebetulnya karena saya punya brand fashion ya, Mhm. fashion muslimah, Iya. ya butuh komunikasi brandingnya, ya bertahap lah dari mulai kita bikin apa, bikin, video klip dan lain sebagainya sampai ya kita ya konten yang paling advance-nya lah gitu Mhm. ya, bikin film seperti itu, Oh, jadi dan nggak hanya film kolaborasi. aja nih, video klip juga? Video Iya, klip religi kayak gitu? iya video klip religi seperti itu. Mhm. Akang sebagai produsernya? Iya, Ada berapa video klip yang udah diproduksi?
Aduh, saya lupa lagi ya. Sekitar-sekitar gitu ya? Ya mungkin belasan lah ada, Oh, belasan, ya puluhan mungkin ada bisa. oke. Nah, Mhm. Kang Aub sendiri, pencapaian terbesar dalam hidup Akang sampai saat ini apa? Kalau saya pribadi sebetulnya pencapaian terbesar dalam hidup Mhm. sekarang, ya alhamdulillah, diamanahi 5 anak di Oke. usia yang masih sangat muda, kalau kata Mhm. orang, usia saya sekarang 32 tahun, Oke. dan mungkin ini hadiah dari Allah gitu ya. Mmm, Kalau saya bilang fase pertama mensyukuri bahwasannya ya di usia masih muda iya. orang bilang Dan udah mau 5 gitu udah ya, luar dikasih biasa sih. rezeki yang Mhm. sangat, banyak oleh Mhm. Allah. Kemudian yang kedua, mungkin hal yang paling disyukuri ya saya nggak ada hutang gitu, Oke, nggak ada hutang. itu. Itu juga mimpi semua orang deh kayaknya ya. Iya, mungkin itu yang Oke. ya, apa, memulai bisnis atau Mhm. membangun bisnis, zero hutang, mungkin itu yang prestasi. Karena mungkin saya sempat punya pengalaman Mhm punya mhm. hutang miliaran pada saat itu, Mhm. dan ya qadarullah, ya Allah bisa bebaskan, bisa kasih jalannya dengan ikhtiar yang memang mungkin ya ini di luar nalar saya pribadi Oke, sebetulnya. aku masih penasaran Kang, tadi utang sampai miliaran rupiah, karena usahanya kurang lancar atau gimana? Ya, dulu mungkin tadi fasenya saya Mhm. sempat jadi mentor, di UKM di Kabupaten Bandung. Mhm. Nah, fase itu kenapa saya bisa jadi mentor itu Mhm. karena memang, saya punya prestasi dulu. Zaman-zaman 2009, 2010 itu belum ada UMKM yang go online ya. Iya. Belum ada UMKM yang menjual produknya secara online karena Mhm. masih awam lah. Iya. Apalagi dulu zamannya mungkin masih ingat ada zaman BlackBerry. Iya, bener bener, pakai Jualan PNBB pakai gitu ya. BlackBerry segala macam, sosial media juga baru Iya. muncul-muncul, belum ada yang ngeh ke sana. Mhm. Dan ya alhamdulillah pada saat itu investasi karena mungkin saya itu pembelajar ya, jadi Mhm. seneng belajar gitu, investasi belajar digital marketing yang mungkin pada saat itu jarang ada gitu, Iya. dan harganya cukup mahal gitu ya, bisa Oke. jutaan, belasan juta, Mmm. bahkan ada yang puluhan juta Iya. juga untuk belajar cara bagaimana beriklan di sosial Mhm. media, memanfaatkan Google Ads, Facebook Ads, paid Iya. traffic, main Mhm. SEO segala macam, saya belajar itu semua. Nah dari situ alhamdulillah saya berhasil, mengonline-kan salah satu UKM Kabupaten Bandung untuk online. Dan disitulah mungkin yang, dilihat, wah ini banyak banget potensi di Kabupaten Mhm. Bandung atau UMKM yang belum go online. Sampai akhirnya saya mentor untuk bagaimana starting UMKM bisa memanfaatkan, online atau digital marketing untuk, pemasaran bisnisnya. Iya. Nah dari situ peluang begitu banyak, dan di sana mungkin ada nilai keserakahan ya. Oke. Dan merasa mungkin saya kalau saya istilah pribadi itu, saya menuhankan ilmu ya, Mhm. menuhankan akal gitu, menuhankan skill, ngerasa pintar, ngerasa jago, sampai akhirnya peluang itu saya ambil semua, sampai saya menggarap hampir 15 brand Oh. Kabupaten Bandung Mhm. untuk, di-online-kan gitu kan. Nah, semenjak itu, satu 2 berhasil, Mhm. dan qadarullahnya memang saat itu kita ngiklan di sosial media dan lain sebagainya itu harus pakai kartu kredit kan. Iya. Dan saya punya kartu kredit ada 5, masing-masing limitnya 200 juta, 400 juta gitu. Cukup lumayan besar pada Iya saat iya. itu buat iklan segala Heeh macam. heeh. Modal saya ya modal kreativitas iklan, Mhm. dan deal-deal-an dengan, owner bisnisnya gitu ya, Mhm. ke apa, UMKM-nya ya memang baru hanya sebatas lisan. Iya. Ya oke gitu, kita set up tim, harus siapin ya tools buat karyawan juga, Mhm. hiring dan lain sebagainya. Ternyata begitu diiklankan permintaan banyak, Iya. produk nggak ready. Oh, oke. Ada yang kita iklankan Mhm. ternyata produknya diambil sama, distributor lokal lah ya, yang Mhm. memang offline pada saat itu. Iya. Ada juga yang memang ketika diiklankan produksinya ada yang produknya reject gitu, Iya. nggak bisa dijual segala macam, Mhm. sampai akhirnya akumulatif ya banyak banget hutang. Selain hutang dari produksi, Mhm. ada hutang juga iklan karena pakai kartu kredit kan pada Iya. saat itu. Mhm. Ada beban operasional juga kan buat karyawan, buat transportasi dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya itulah di situ titik di mana titik balik saya pribadi, eee,
ternyata ya itulah hadiah dari Allah sebetulnya, pengingat bagi saya agar jangan sampai saya menuhankan ilmu, Oke. menuhankan Jadi sampai berapa skill. miliar waktu itu utangnya, Mas Kalau ingat? di total-total mungkin 1,2-an lah ya. Oke. Dan ada jalan untuk membayar semua utang-utang itu? Nah Dari mana itu? nah ini hadiah lagi-lagi. Mhm, Jadi memang ketika semua ya beban itu berat gitu ya, mungkin saya dulu hampir jarang keluar rumah ketika mhm, beban hutangnya karena saking banyaknya tagihan dan lain iya, sebagainya. Eee, Ilmu bisnis dari banyak hal saya coba lakukan mhm. siang malam, bahkan tidur hampir 2 jam. Sampai pada titik terendahnya itu sampai pernah ngutang telur ke warung untuk makan. Saking nggak ada uang waktu itu Saking ya? nggak ada uang, sebetulnya ada Oke, uang 50.000 di mhm, ATM nggak bisa ditarik, iya karena iya, kan kan minimal 50.000 ya. harus ngendap itu. Ya, saya bilang ke warung, Mhm, "Sini saya ada uang di ATM," mhm, jadi saya fotoin segala macam, tapi nggak bisa ditarik gitu. Saya mhm, nunggu ada yang masuk nanti bisa ditarik, iya, minjem dulu. Ya minimal buat anak gitu ya. mhm, Dulu saya masih punya baru anak satu gitu, iya. baru anak satu dan itu saya bener-bener pendam, nggak ada satupun yang tahu. Waktu itu kita Keluarga nggak punya nggak ada duit, tahu, nggak ada keluarga yang nggak ada yang tahu. tahu apalagi orang tua gitu ya. Oke, Dan saya sengaja mhm, hijrah, keluar dari zona yang dekat dengan orang tua, baik orang tua saya ataupun orang tua istri. iya, Bener-bener hijrah di mana di tempat yang tidak ada, keluarga satupun gitu di situ. oke, Itu mungkin mentality ya, saya mencoba mhm, mencoba survive, mencoba, berkembang di situ, hijrah, dan ya itulah momen terendah sampai akhirnya titik baliknya ketika kita sudah berpasrah ke mhm, Allah. Mungkin ya pertama taubat dulu, itu iya, yang saya lakukan, mhm, taubat, istighfar, ya tadi dengan semua kesalahan yang pernah saya alami. mhm, Kemudian dari situ, setelah taubat, kemudian titik keduanya itu titik ikhlas gitu ya. mhm, Ikhlas menerima gitu. Dan pada saat itu sebetulnya kesalahan tidak pure 100% dari saya, ada dari vendor segala mhm, macam gitu. Nah, pada titik saya harus bisa melepas ini 100% kesalahan saya. oke, Bahkan saya awalnya menyalahkan, akhirnya saya meminta maaf kepada pihak-pihak yang memang membuat saya terpuruk lah pada saat itu ya. oke, Ya, saya mengikhlaskan dan saya bahkan meminta maaf gitu. mhm, Meminta maaf, berkomunikasi dan lain sebagainya itu yang membuat, ketika kita ikhlas kemudian kita sabar gitu. mhm, Sabar, mungkin pada saat itu akhirnya, yang saya lakukan bukan ikut seminar bisnis lagi ya gitu ya. iya, Yang saya lakukan itu datang ke masjid, datang ke ustadz mhm. gitu. Masjid, pengajian-pengajian masjid di Bandung saya ikutin, Tiap kajian datang gitu ya? ke ustadz-ustadz yang Mhm, memang, bisa didatangin saya datengin gitu ya, minta nasihat, minta saran segala mhm. macam. Akhirnya dari situ mungkin satu hal yang memang, sangat berharga bagi saya itu apa, bukan harta, bukan apa-apa, tapi Mhm. ketenangan gitu. Apa yang perlu disampaikan kepada, Sobat Podcast buat menanamkan jiwa wirausaha, kemudian juga ketika kita, ada di titik, paling terendah kita bisa bangkit lagi gitu ya? Betul, Boleh disampaikan, Kang? pertama mungkin ini mentality ya, Mhm, mentality seorang entrepreneur ya, apalagi misalnya kita seorang muslim, ya jelas, nomor satu, peran apapun gitu ya, baik itu entrepreneur dan lain sebagainya, itu adalah sebuah peran yang Allah titipkan kepada kita gitu. iya, Ya ketika misalnya berperan di di kes di di entrepreneur gitu, Allah titipkan peran di sana ya, jadikan itu sebagai, wasilah untuk ibadah. mhm, Ya karena ya bisnis ya untuk apa, untuk ibadah gitu. iya. Untuk apa gitu ibadah, ya mulai dari, eee, apa Terima kasih Kang Aufa Arham Hairudin untuk perbincangan selama ya 30 menitnya yang memang alhamdulillah, inspiratif banget. mudah-mudahan Semoga ada juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk lebih kreatif dan juga, bisa, berwirausaha sesuai hobi dan juga sesuai kemampuannya. Terima kasih sekali lagi, ya, sehat dan sukses selalu buat Kang Auf ya. amin amin Dan ya buat Allah. sobat podcast TVRI Jawa Barat, jangan lupa saksikan terus podcast TVRI Jawa Barat tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Bye.